Di antara murid-muridnya dari Indonesia ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kita juga kaji kitabnya Nasrul Ibadah. Kemudian juga ada Syekh Mahfud Al-Turmusi dari Tremas. Kemudian ada juga Syekh Ahmad Al-Khatib dari Sambas. Beliau dikenal Abu Jabbar Umar Abu Jabbar ini sebagai pendiri sekolah perempuan pertama di Saudi Arabia yang bernama Sekolah Az-Zahra. Itu sedikit mengingatkan tentang buku dan penulis ini. Oleh karena itu ilmu yang kita dapatkan dari beliau ini, insya Allah ilmu yang tidak kita ragukan lagi, karena mereka adalah ulama-ulama yang sudah teruji dan terpuji dalam skala internasional. Ya masih dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk di halaman 32 ya kalau di kitab aslinya. Bagi bapak ibu yang punya kitab terjemahannya, versi yang ada pada kita itu ada di halaman 111. Ada 3 tema ringkasan di sini yang akan kita bahas. Yang pertama tentang gangguan Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua hijrah ke Taif jilid pertama. Dan yang ketiga Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Kita mulai yang pertama. Ba'da wafati zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah istri Nabi, istri Rasulullah wafat, yaitu siapa? Khadijah. Jadi kata zauj dalam bahasa Arab itu bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Jadi bisa juga ada kalau laki-laki suami zauj, kalau perempuan istri zaujah. Tapi kadang-kadang kata zauj itu bisa juga dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Ini satu-satunya bahasa di dunia yang pakai jenis kelamin. Jadi bahasa aja harus jelas jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Setelah istri Rasulullah yaitu Khadijah wafat, wa ammihi, dan pamannya. Siapa pamannya? Yaitu Abdul Muttalib. Siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Abdul Muttalib kakeknya. Setelah istri Rasulullah dan pamannya yaitu Abu Thalib meninggal, akhadat Quraisyun tu'dzir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quraisy kembali mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali mengintimidasi beliau dan para pengikutnya. Jadi bukan baru mengganggu, tetapi melanjutkan gangguannya yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Bahkan tensinya lebih meningkat, lebih meninggi, ya, lebih naik. Karena biasanya musuh itu menyerang lawan ketika lawan dianggap sedang lemah. Jadi Rasulullah setelah wafat istri beliau, juga paman beliau yang dua-duanya kita kenal menyokong, membantu Rasulullah SAW, membela beliau di dalam berdakwah. Maka di situ Quraisy melihat, ini Muhammad sudah lemah nih, saatnya kita serang lagi. Maka mereka kembali menyerang Nabi, menyakiti Nabi, mengganggu dakwah beliau dan para sahabatnya. Fakanu yanthuruna alaihi turab. Lalu di antara bentuk-bentuk gangguan fisik yang mereka lakukan terhadap Nabi, yaitu yanthuruna alaihi turab, seringkali mereka melempari Nabi dengan pasir, dengan debu, dengan tanah. Ya. Ini kan penghinaan ya. Ada orang kita lemparin pasir, ini adalah mungkin sakitnya tidak seberapa, tetapi ini bentuk penghinaan yang luar biasa. Kemudian bahkan wa yad'una awsakhal hayawani alaihi bi salatihi. Dan mereka
meletakkan kotoran-kotoran hewan di atas fisik beliau, di atas badan beliau, fi sholati, ketika beliau sholat di dekat Ka'bah. Bayangkan ya, betapa luar biasa gangguan orang-orang Quraisy, penghinaan beliau, penghinaan mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dikatakan ausakhul hayawan, kotoran-kotoran hewan. Dalam riwayat lain dikatakan kotoran-kotoran onta, karena hewan yang banyak ketika itu adalah di sana adalah onta. Dan kotorannya juga banyak, lumayan ya, karena hewannya besar. Jadi sekali buang kotoran banyak, ya, banyak porsinya. Itu diantara bentuk-bentuk intimidasi, diantara bentuk-bentuk gangguan fisik yang dilakukan oleh Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sekarang ya belum pernah ada di antara kita yang sholat kemudian ada musuh-musuh Islam yang menaruh kotoran ya. Ada yang pernah merasakan itu? Ya, kita alhamdulillah setelah sholat ya sudah ditunggu nasi uduk lah ya, gorengan. Alhamdulillah. Jadi lagi-lagi mengingatkan kepada kita betapa besar jasa baginda Rasulullah SAW memperjuangkan Islam sampai datang kepada kita. Kemudian bahkan wa ta'allaqu bihi marratan. Bahkan sesekali atau pernah mereka orang-orang Quraisy ini itu bergelantung di tubuh Rasulullah. Jadi bukan bergelantung karena cinta, karena senang, tapi bergelantung karena ingin menyakiti beliau. Jadi kira-kira dijampak atau di apa gitu kan. Nah kemudian waqalu, dan sambil mereka berkata lahu kepada Nabi, antal ladzi turidu an taj'alal alihata ilahan wahidan. Kamu kan yang mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang esa, yang satu. Itu yang mereka lakukan kepada Nabi. Fataqaddama Abu Bakrin, lalu datanglah dan bangkitlah Abu Bakar As-Siddiq wa khallasahu minhum, dan Abu Bakar membebaskan beliau dari mereka orang-orang yang mengganggu itu. Ya, luar biasa. Wa qala, sambil Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kalian ingin membunuh seseorang yang berkata Tuhanku adalah Allah? Ini ada di surat Ghafir ya. Surat Ghafir ayat 28. Surat Ghafir itu namanya apa? Surat Al-Mu'min. Kalau di Indonesia, di MSI Mushaf Standar Indonesia itu pakai Ghafir. Kalau kita buka pusat kita, begitu juga di Madinah, di Mesir, Maroko, Libya, itu semuanya pakai Ghafir. Tapi di Pakistan, di India itu pakai Al-Mu'min. Jadi jangan, loh kok ini Ghafir di sana Mu'min gitu kan? Itu sinonim. Ada yang beberapa surat yang namanya lebih daripada satu. Jadi di situ ada surat Ghafir ayat 28. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi pasca wafatnya atau setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Jadi semakin meningkat ya tensi gangguannya itu. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa berdakwah itu memang resikonya akan mendapat gangguan-gangguan terus. Jadi kalau ada orang berjuang yang selalu mau senang, mau nyaman, itu tidak sesuai dengan sunnah dakwah Rasulullah SAW. Kalau kita kan paling melawan kantuk, melawan kemalasan, ya, melawan malas kita, ya, ngaji saja, masya Allah. Tapi kalau di sini bukan karena malas ya, karena memang sudah hafal. Ya, artinya kan kita ini sudah ngaji, kitab sudah kita tetapkan. Kenapa? Ya malah tidak punya bukunya gitu. Sehingga bisa betul-betul fokus ngaji, biar ilmu kita berkah. Ya. Biar ada yang kita catat, kemudian sampai di rumah kita baca lagi, kita ulang
ulang lagi, sehingga insya Allah ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat, yang bisa kita wariskan juga kepada anak-anak cucu kita kelak. Insya Allah. Tapi insya Allah di sini sudah kelihatannya sudah hafal semua di luar kepala. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu